Realitas Ibrahim, bagian 5. Dari Abram menuju Ibrahim, perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Tidak ada yang tiba di makom Ibrahim dalam semalam. Tidak ada yang langsung menjadi bijaksana hanya karena menghafal ayat, menyebut nama nabi, atau mengikuti ritual keagamaan. Perjalanan menuju kualitas jiwa seperti Ibrahim adalah perjalanan panjang dan bertingkat. Seperti gunung yang harus didaki perlahan. Seperti cahaya fajar yang muncul setelah malam yang dingin dan gelap. Dari Abram menuju Ibrahim bukan sekadar perubahan ejaan, tetapi perubahan jiwa. Abram adalah benih, Ibrahim adalah buah. Abram adalah potensi, Ibrahim adalah realisasi. Dan setiap manusia punya dua kemungkinan dalam dirinya. Tetap menjadi Abram selamanya, atau bergerak menuju Ibrahim. Abram adalah manusia yang masih penuh keraguan, yang masih mencintai dunia terlalu dalam, yang masih mencari identitas dan tempatnya di antara manusia lain. Tapi Ibrahim adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tak butuh pengakuan, tak sibuk menaklukkan dunia. Ia menjadi tempat orang lain kembali. Ia menjadi rahim spiritual, tempat kasih sayang tumbuh dan menghidupi. Maka proses dari Abram ke Ibrahim bukan tentang meniru, tetapi tentang menjadi. Bukan tentang mengganti pakaian, tetapi mengganti pola pikir dan pola rasa. Dan setiap langkahnya adalah ujian. Setiap ujian adalah kurban. Dan setiap kurban membawa jiwa naik satu tingkat mendekati cahaya. Di masa kini, kita melihat banyak orang yang cepat mengklaim telah menjadi. Sudah merasa bijak. Sudah merasa suci. Sudah merasa benar. Padahal proses belum selesai. Padahal luka belum disembuhkan. Padahal ego masih bertahta. Dan yang paling berat dari proses spiritual bukan memahami teks, tapi menjalani ujian hidup yang datang dari orang-orang terdekat. Dari pasangan yang tak memahami, dari anak-anak yang menuntut, dari orang tua yang kecewa, dari saudara yang berbeda jalan. Semua itu adalah medan kurban yang nyata. Karena semakin dekat seseorang menuju kualitas Ibrahim, semakin dalam pula ia harus melepas. Ada seorang pria bernama Yusuf. Ia dikenal sebagai ustadz muda, aktif berdakwah, tulus dalam niat. Tapi ketika anak sulungnya jatuh ke dunia obat terlarang, dunianya runtuh. Ia tidak tahu harus menjawab apa pada jamaah. Ia malu, marah dan merasa gagal. Tapi setelah berbulan-bulan menangis dalam diam, ia akhirnya mengerti bahwa ini bukan tentang harga dirinya sebagai ustadz. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk menjadi Ibrahim. Ia mulai menyadari bahwa kurban terberat bukan sapi atau kambing. Kurban terberat adalah ego. Ego sebagai ayah. Ego sebagai pemimpin. Ego sebagai orang yang merasa telah selesai. Ia mulai mendekati anaknya dengan kasih, bukan kemarahan. Ia tidak menyuruh anaknya sholat. Ia hanya duduk diam menemaninya tidur. Ia tidak memaksa anaknya menghafal ayat. Ia hanya memeluknya dan berkata, "Aku tahu kau sedang sakit." Dan dalam proses panjang itu, Yusuf menemukan bahwa dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi cepat menghakimi. Ia tidak lagi merasa lebih benar. Ia mulai menjadi rahim. Ia mulai menjadi Ibrahim. Perjalanan dari Abram menuju Ibrahim adalah proses mendewasakan cinta. Di tahap awal, cinta itu posesif. Ingin memiliki, ingin diikuti. Tapi seiring waktu, cinta itu belajar merelakan. Belajar mendengar. Belajar menahan diri. Di titik inilah, kurban menemukan bentuk terdalamnya. Seperti ketika Ibrahim diminta menyembelih Ismail, itu bukan perintah untuk membunuh. Itu adalah panggilan untuk melepaskan. Melepaskan kelekatan, harapan,
bahkan cita-cita tentang masa depan. Karena terkadang, cinta pada sesuatu bisa menghalangi cinta pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingin cinta yang buta. Ia ingin cinta yang bebas. Maka setiap Ismail dalam hidup kita, apapun bentuknya, harus siap dilepaskan, jika memang itu menjadi penghalang untuk mendekat. Abram adalah sosok yang masih menggenggam, masih mengeluh ketika kecewa, masih marah ketika disakiti, masih membalas ketika direndahkan. Tapi Ibrahim adalah sosok yang melepaskan, yang memaafkan bahkan sebelum diminta, yang tetap mencintai meski tak dianggap, yang tetap memberi meski tak dibalas. Dan proses menjadi Ibrahim bukan seperti membalikan telapak tangan. Ia membutuhkan luka. Ia membutuhkan perenungan. Ia membutuhkan malam-malam panjang yang dilalui sendirian. Ia membutuhkan kehancuran diri agar bisa dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kokoh. Di sebuah kota kecil, ada seorang perempuan bernama Rini. Ia ditinggal suaminya saat anaknya masih kecil. Ia tidak banyak bicara. Ia bekerja mencuci baju dan membersihkan rumah orang. Tapi anaknya tumbuh menjadi manusia yang baik, lembut, dan penuh kasih. Ketika ditanya bagaimana ia bisa mendidik anaknya dengan kesabaran luar biasa, Rini menjawab, "Aku hanya berusaha menjadi seperti Ibrahim. Tidak menyalahkan masa lalu. Tidak menyimpan dendam. Aku hanya mau jadi rahim yang cukup hangat untuk anakku bertumbuh." Ia tidak hafal ayat. Ia tidak pernah naik haji. Tapi ia menjalani hidup dengan kedewasaan jiwa yang diam-diam telah mengantarkannya ke makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan tempat. Ia bukan bangunan. Ia adalah tingkat kesadaran. Ia adalah kondisi jiwa. Ketika seseorang sudah bisa berdiri tegak di tengah badai, tetap mencintai meski dikhianati, tetap memberi meski dipinggirkan, dan tetap tenang meski tidak dipahami, maka ia sedang menginjakan kaki di makom Ibrahim. Dan yang sampai di sana tidak lagi membutuhkan pengakuan. Ia cukup dengan Tuhan. Ia cukup dengan kebaikan. Ia cukup dengan senyuman kecil yang ia bagi diam-diam. Setiap orang punya perjalanan spiritual sendiri. Tidak bisa disamakan. Tapi prinsipnya sama, dari Abram menuju Ibrahim. Dari nama menuju makna. Dari rutinitas menuju kesadaran. Dan setiap ujian adalah jenjang. Setiap kehilangan adalah undangan. Setiap pengkhianatan adalah jembatan. Jika dijalani dengan sabar, maka hati akan tumbuh, dan cinta akan matang. Perjalanan ini tidak instan. Ia membutuhkan waktu, keberanian, dan ketulusan. Tapi setiap kali kita gagal, kita selalu bisa memulai kembali. Karena yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita berjalan. Dan selama hati masih ingin menjadi lebih baik, kita masih di jalan Ibrahim.